Kalau kita ini dibenarkan untuk mendengar dari satu orang, ya fitnah akan menang selalunya. Iya betul. Ah, Apa kamu nggak punya kayak gini, Ki? ya bukannya saya nggak punya. Atau kamu ini anti NKRI? Bukan. Siapa itu yang banyak tatonya itu siapa? Oh, Maudi. Perempuan Mondi Tato. Mondi Teto. Yang oh ya yang dibawa oleh Ustadz Ebit Lau ya. Kerjanya memang cuma ngevlog. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ramli Pratama dan juga Iki dan Iki Wewo. jadi buat teman-teman yang baru nonton video ini, jangan lupa di-subscribe dulu dan di-subscribe juga channelnya Mas Iki Wew ya. Ya, Iki. Iki Wew dengan Mas Iki ya. Ya. Jangan lupa di-subscribe juga guys. Jadi buat teman-teman yang udah dukung kita berdua, support channel kita berdua, terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, diberikan keberkahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Ki, Ya. itu yang itu hari kita ngebuat konten berdua itu, Okay. yang gelak-gelak itu, yang ketawa-ketawa itu, itu apa? Banyak berkomentar. Kamu lihat sendiri kan komentarnya, bahwa buat lagi dong, buat apa kayak gitu lagi gitu. Lucu katanya Ki. Apa kelakar lah kata orang Malaysia itu. Kelakar. Iya kelakar. Banyak yang bilang lucu lah, tapi juga ada yang ngujat biasa lah. Yang gitu ngujat ya. biasa, yang iya. itu apa namanya? Ya mungkin hatinya belum dicuci Iya. dengan klorok. Apa kalau klorok di Indonesia ya? Backlin. Pemutih baju itu. Pemutih baju. Kayak gitu. Iya enggak lah. Ki, aku lihat kan di setiap banyak lah di kontenmu dan di setiap aku jumpa sama kamu kan, Iya. ketemu sama kamu tuh, Iya. kamu tuh banyak sekali baju kayak gini Ki. Banyak baju kayak gini. Iya baju Malaysia lah, baju Malaysia. Ya. Apa kamu nggak punya kayak gini Ki? Ya bukannya saya nggak punya. Atau kamu ini anti NKRI? Bukan ya? Bukan. Mungkin ketepatan setelah saya ingin pergi itu, Iya. saya mau pakai baju ini, Mas. Oh gitu ya. Jadi saya bukan nggak ada baju kayak gini. Ya. Ada juga. Tapi saya tuh malas nyuci. Malah sih. Iya. Soalnya kan di sininya tuh putih. Oh yang itu yang timnas. Iya. Timnas. Oh ya di apanya ini? Di putih. Ini ya, ada putihnya. Ya. Oh iya. Jadi saya kan orangnya belepotan. Belepotan ya. Iya. Jadinya bukan saya anti NKRI. bukan anti NKRI. Iya. Mentang-mentang saya banyak baju kayak gini, bukan. Iya. Gitu. Jadi juga banyak sampai lihat dari komentar-komentar ya. Iya. Iya begitulah, banyak yang hujat. Mungkin mereka ini gak sempat ada kuota ataupun LAN yang menonton video saya yang lainnya Yang gitu. lainnya gitu ya. Yang sebelum-sebelumnya gitu. Yang sebelum-sebelumnya saya juga menggunakan baju kayak gini. Setelah saya sering kotor, Iya. aduh gak usah lah. Kan kebanyakan baju saya hitam, merah kayak gitu. Iya. Itu kan anti noda. Anti noda juga. Nyucinya itu gampang banget. Banget gitu. Cepet gitu ya. Cepet banget gitu. Biasa Dan guys, bujang. Dan kenapa saya selalu memakai baju ini karena saya juga cinta Malaysia dan cinta Indonesia kayak cinta gitu. Malaysia, cinta Indonesia. Kayak gitu. Jadi dua-duanya dicintai kayak gitu. Iya. Jadi jangan khawatir guys, bukan anti NKRI. Bukan anti NKRI guys. Ya enggak lah, masa TKI ada yang anti NKRI? Ya enggak mungkin lah. Enggak mungkin. Kalau kita anti NKRI namanya juga tanah kelahiran. Iya. Kayak gitu. Apapun itu ya tetap Gitu ya. kita harus mencintai negara kita. Mencintai negara kita gitu. Oh iya, kan kamu kan aku tuh sering baca kali di itu ya, di komentar-komentar videomu itu. Kan banyak tuh yang nanyain udah dapat apa di Malaysia, kok sering kali ngebanggain Malaysia dibandingin ngebanggain negara sendiri katanya. Oh mungkin kalau orang-orang netizen daripada negeri kita ini, kalau kita udah dapat dari istri dari orang Malaysia, baru nampak lah menyentuh. Oh gitu. Nanti kalau saya tunjukkan dibilangnya pamer. Kayak iya, gitu. Susahnya gitu. Ya pamer. Tapi selama saya bekerja di Malaysia ini mau tahu ya? Mau tahu nggak? Iya, mau tahu. Mau tahu aja, mau tahu banget nih. Mau tahu aja, mau tahu banget. Syukur alhamdulillah saya bisa memperoleh apa namanya itu?
mensejahterakan keluarga saya. Oh iya, iya. Mengangkat Itu yang paling penting. ya mengangkat nama baik keluarga saya yang Iya. dulunya ya dibilangnya orang miskin lah di Iya, kampung iya. saya Mas ya. Iya. Sebelum saya merantau ke Malaysia, setelah saya merantau ke Malaysia, syukur alhamdulillah sekarang kehidupan keluarga saya di kampung berubah drastis. Berubah gratis ya. Kayak gitu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah gitu. Dan ya sekarang saya nggak bisa tunjukkan, soalnya saya Iya. berada di sini. Masih ada di sini. Masih ada di sini. Nanti Nggak takutnya mungkin pulang dulu habis itu balik lagi ke sini. iya, nanti kalau ada yang ngongkosin nggak apa-apa, saya balik lah. Iya, Pak Tua katanya mau suruh pulang Pak Tua. Yuk, ayo Tua. Pak Tua lagi nih. Ya enggak, ya kan itu hari kan Mas, ada. soalnya Pak Tua nih di konten kreator Indonesia banyak loh yang Pak Tua-tua. Ya, Ini bukan anak-anak muda, Pak Tua. Tua ya. Iya. Oh, Kenapa iya. semakin tua semakin menjadi? Iya, senior lah. Senior. Kita harus mengalah lah, senior. Oh, ya. Iya, senior. Takutnya yang junior itu harus mengalah. iya, takutnya dia apa gitu ya Kan kan? kamu sendiri yang bilang nanti kualat. Nanti kalau kualat beneran gimana? Iya kalau kualatnya cuman kesandung batu gitu kan masih bisa diobatin. Kalau kualatnya cepet tua, Tapi beliau ini gak mungkin kualat kayak gitu ya, Mas. Iya. Soalnya menimbulkan kebencian. Mustahil lah itu. Ya, saya pikir-pikir lagi, saya renungkan dalam kamar. Gak mungkin lah ini kualat ya. Soalnya ini kan menebarkan kebencian. Sedangkan Islam tuh suka perdamaian. perdamaian. Ya. Perdamaian ya kan? Saya yakin di semua agama juga sama lah. Sama ya kan? Iya. Seperti itu juga mencinta damai gitu. Cinta damai. Tapi nggak tahu Pak Tua ini ya tiba-tiba menebarkan kebencian. Ikut yang mana gitu ya. Ikut yang mana gitu nggak tahu saya ini. Saya juga- Jangan-jangan Az-Zaitun. Iya, mengorek apa? Apa itu? Apa? Panji Gumilang. Iya Panji Gumilang ini ya. Oh ya, Panji Sumelang. Iya. Bilangnya Islam tapi anunya Israel. Israel Yahudi. Yahudi. Oh iya. Nih kan ada berita yang viral nih Ki. Yang viral banget. Ya di TikTok, di YouTube juga viral Ki. Iya, di media Lagi- sosial kan di sekarang. sosial media sekarang lagi viral itu. Antara dua tentang- negara ini kan lagi kan? Antara Iya, dua negara lagi. Dua negara lagi. Sekarang tuh lagi Takut iya. hebohnya di negaraku lagi ribut-ributnya. Ternyata di Malaysia dan Indonesia tuh sekarang lagi ribut-ribut juga. Ribut-ribut juga. Iya, masalah itu apa? Siapa itu yang banyak tatonya itu siapa? Oh, Maudi. Perempuan Mondi Tato. Mondi Teto. Yang ya, yang dibawa oleh Ustadz Ebit Lau ya. Iya. Ah, oke. Kan lagi heboh tuh. Iya, heboh banget itu. Sekarang gini Ki. Ini kita tuh bukan mau Ngebela satu. mau membela siapapun Iya. atau mengawali kebenaran. Tidak. Ya betul. Hanya kita itu setidaknya kan kita bisa melihat, bisa menilai lah. Ah, ya. Menurut Iki nih, Ya. dari penjelasan yang kan udah nonton Iki kan? Udah nonton pasti. Udah nonton dari Dia video. sampai diundang lagi loh ke podcastnya Malaysia. Berarti dua kali udah. 2 kali ya Malaysia. Aku nonton video yang sebelumnya aja. Sebelumnya aja. Yang kedua belum nonton. Belum nonton. Nah, kan Iki udah nonton dua-duanya. Iya. Oke, sekarang gini. Menurut Iki, cerita itu bener nggak? Ini persepsi kita aja lah. Persepsi kita. Tanpa mengawali, bukan kita mau mengawali dari kebenaran itu, kebenaran tersebut ya. Iya. Tanpa mengawali dari, katanya sih di proses hukum, direportkan ke balai polis. Iya. Menurut informasinya di sosial media itu katanya udah ambil report polis katanya. Polis, oke. Menurut Iki nih, ini menurut Iki lah. Ya. Cerita itu benar nggak? Menurut saya Mas ya, ini bukan membela satu pihak yang ini dan pihak yang ini. Iya, gitu ya kan. Karena kita bukan ikut partai. Iya, Karena kita realistis saja ya. realistis aja. Oke. Nah. Kalau menurut saya kan Ustadz Ebit nih kan udah lama menebar kebaikan. Iya, jadi pendakwah itu. Jadi udah pendakwah. Udah lama lah. Udah lama ke rakyat Indonesia juga pernah pergi juga ke anak-anak pang lainnya juga pernah pergi juga ya kan Dan menolong. beliau bukan hanya di Indonesia loh, tapi juga ke Afrika. Iya. Ke negara-negara lain juga, apalagi Negara-negara di lain Malaysia juga. udah jadi lapangan dia. Jadi lapangan dia suka menolong warga-warga yang kesusahan kayak Iya, gitu kan. yang Nah, jadi terutama yang orang muslim yang jauh dari Tuhannya. kalau menurut yang dibilang
mau ditato itu yang dipegang pipinya lah, dielus-elus lah, dipegang-pegang tangannya. dipegang tangannya lah. Itu gak ada apa ya, saksi mata yang lain gitu loh. Iya, Cuma dia seperti sampean, saya megang sampean kayak gini. Oke. Hanya sampean saja menceritakan. Gitu loh. Yang di video itu ada chatnya sebenarnya juga Ki. Ada chatnya? Ada chat di mana pas Mondi itu mengadu sama salah satu orang lah gitu. Mengadu lah. Pas kejadian tersebut katanya. Namun bagi saya gini, kalau emang itu memang terjadi, benar-benar terjadi lah. Ini logika kita lah, pemikiran kita. Oke, siap. Kalau emang beneran lah itu terjadi, kenapa enggak pas di waktu dipegang atau waktu dielus-elus pipinya atau perbuatan itu dilakukan, kenapa enggak di ini, enggak ngasih tahu sama, karena dia tuh minta pertolongan sama orang lain gitu katanya, seolah-olah dia tuh dipegang-pegang, pokoknya diusik lah gitu. Tapi yang saya pelik itu kenapa baru sekarang gitu? Iya, baru sekarang ini gitu loh juga. Kenapa baru sekarang gitu? Dan ada bilang kan, ada yang tanya itu di podcastnya itu ada yang bilang ini Mondi ini akan diancam gitu. Ada yang ngancam. Ada yang ngancam kayak gitu. Katanya diancam itu sama orang-orang Malaysia ini akan dilempar batu lah, akan dimaki lah. Menurut sampean logis nggak orang-orang Malaysia berbuat macam tuh? Kalau dari pengalaman saya, semenjak saya berada di sini, orang Malaysia tuh nggak pernah lah punya pemikiran yang sependek seperti itu. Sebenarnya seperti itu kan? Iya. Itu dia. Orang Malaysia ini, saya tahu mereka tuh semuanya orang berpendidikan. Iya. Yang pertama bukan hanya pendidikan umum yang tinggi di sini Ki, orang-orangnya tuh. Tapi juga pendidikan Islamnya tuh sangat kental di sini Ki. Dan saya tak banyak bergaul dengan orang-orang Malaysia. Entah itu dari kaum Melayu, kaum Cina, kaum India. Semuanya baik-baik dan nggak ada yang rasis. Gak ada yang rasis kan? Iya. Jadi menurut saya tidak mengawali dari kebenaran tersebut. Ini hanya persepsi kita dari penglihatan dan cerita yang kita dengar. Wallahu a'lam kalau Wallahu a'lam lah. Wallahu a'lam. Entah itu benar atau tidak. Ya mudah-mudahan kedua-duanya bisa didamaikan secara kekeluargaan. Betul sekali, secara kekeluargaan. Kalau usah diperpanjang-panjangkan. Iya. Takutnya menimbul pergaduhan di antara antara masyarakat Indonesia dengan Malaysia. Antara fan-fannya Modi gitu, fannya Ustadz Ebit Lau kayak gitu ya kan. Iya. Tapi saya yakin ini bukan mengawali Tuhan. Ustadz Ebit Lau tidak akan melakukan hal tersebut. Mungkin ada hal yang mungkin kita tunggu aja lah dari nanti kebenaran itu. Ya. Saya yakin pasti ada klarifikasi dari Ustadz Ebit Lau ke depan. Entah Kedepannya itu gitu ya. Kapan kita nggak tahu. Iya, betul. Saya yakin itu ada. Kau yakin ada kan? Iya, saya yakin. Ya, saya pun juga begitu, demikian Mas. Karena kita gak usah percaya dengan satu ucapan gitu loh. Iya, bukankah kita itu selalu diajarkan untuk mendengar bukan hanya dari satu orang ketika ada masalah. Betul. Tapi kita dengar harus dari dua sisi kalau kita mau cari pembenaran. Iya, betul sekali. Kita harus dengar juga dong dari pembelaan dari Ustadz Ebit Lau. Iya. Realistis dong. Realistis. Jangan hanya mendengar dari satu orang. Dari satu orang kan? Kalau kita ini dibenarkan untuk mendengar dari satu orang, ya fitnah akan menang selalunya. Iya, betul. Gitu. Saya nggak ngomong itu fitnah ya. Nggak ngomong fitnah ya. Nggak ngomong fitnah. Tapi yang pasti kalau kita itu dibenarkan untuk mendengar dari satu orang, maka fitnah akan menjadi kemenangan, akan selalu menang. Iya. Tapi kita selalu diajarkan untuk mendengar dari kedua pihak. Jadi kalau kita mau menyimpulkan atau mau tahu, ya harus kita tuh harus mendengar dari dua sisi. Ya kan? Dari sisi yang dipersalahkan, dari sisi yang mengaku disalahkan. Disalahkan. Kita harus dua-duanya harus
harus ada. Harus ada kayak itu. Iya, harus Iya. ada, harus ada klarifikasi. Apa sih? Bener nggak sih? Nah, kan gitu. Oh ya itu. Karena takutnya jadi fitnah. Jadi fitnah. Tapi saya baca di kolom-kolom komentar itu Mas ya, banyak yang apa namanya yang mensupport Ustadz Ebit Lau. Kayak Iya, gitu. iya. Karena beliau ini sudah dari dulu berbuat baik macam itu. Iya. Ya. Rasanya. Rasanya. Tapi sekali lagi tidak mengawali kebenaran. Kebenaran. Kami yakin Ustadz Beliau tak akan seperti itu. Akan seperti itu ya. Beliau yang orang yang punya adab, beliau mempunyai ilmu. Punya ilmu, Rasanya tidak mungkin lah, rasanya lah. Rasanya. Bukan kami mengatakan itu fitnah ya, bukan. Bukan. Tapi ini keyakinan kami. Keyakinan diri sendiri ya kan. Kalaupun Mas, ya? Anda yakin dengan siapa Mondi, Mondi. itu hak asasi Anda. Hak Anda. Iya, hak Anda itu. Gitu. Terserah Anda mau percaya atau tidak gitu Iya ya kan. Iya. Mau ikut kami atau tidak. Tapi kalau percaya ikut dari kami- lubuk hati Anda sendiri. Iya. Gitu. Iya, ambil dari isi hatinya Isi sendiri, hati diri sendiri, sendiri. gitu. Kayak Jadi gitu. kesimpulannya gini guys, apa ya? Jangan mendengar dari satu sisi, tapi kita harus mendengar dari dua sisi. Betul. Barulah kita bisa menemukan kebenaran tersebut. Betul. Gitu guys, agar tidak menjadi fitnah. Kayak gitu. Jadi buat teman-teman, ini pelajaran buat kita, mudah-mudahan ini ada hikmahnya sih ya. Kayak penceramah aja ya gitu ya. Oke teman-teman, sampai di sini perjumpaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sholawat guys.